Kalau Bu. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Ngobrolnya udah selesai? Ya. Puji Tuhan ya. Satu bulan ada pertemuan di tempat ini. Kalau satu bulan itu sekarang cepet loh Ibu-ibu. Ya, kita melalui hari lepas hari itu cepet sekali. Ya, cepat sekali. Gak terasa, ini udah bulan Juli. Nanti gak terasa lagi, udah mau Natal, ya. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah isi absen? Sudah ya. Jadi nanti itu kuponnya ini absennya dipegang ya Ibu, nanti dibawa pulang. Nanti setiap bulan kalau ibadah di sini Victorious Moment kalau bisa dibawa, ya. Kita mau lihat kehadiran Bapak Ibu setiap dalam satu tahun itu hadir apa enggak, dan juga kita mau lihat bahwa ini jemaat inti kita, ya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Nikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, dan teramat baik buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan di dalam doa. Kita lihat sekarang sudah jam 11:05. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi menjelang siang pada hari ini, di mana Kau boleh kumpulkan kami kembali di dalam ibadah Victorious Woman Robinson di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati setiap keberadaan kami, khususnya jiwa-jiwa yang sudah hadir. Tuhan berkati. Kami percaya lewat ibadah pada siang hari ini mengandung janji. Kami sangat diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai selesai, sehingga semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami satu persatu Bapa. Bahkan ibadah ini juga Tuhan, setiap yang melayani Tuhan memberkati setiap kami, khususnya untuk like, untuk singer, musik, semua Bapa. Berkati setiap pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Amin. Benar. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan pada siang hari ini, kami boleh merasakan hadirat. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Dalam nama Yesus. Di tempat ini, buat kami sukacita di dalam Engkau Bapa. Buat kami selalu bersyukur di dalam Engkau, karena Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik buat kami semua. Terima kasih juga untuk setiap firman sebentar yang akan disampaikan oleh Ibu Magda. Tuhan berkati hamba ini secara luar biasa. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan sebentar Tuhan berkati, karena kami tahu lewat firman Tuhan ada janji yang luar biasa untuk kami. Kami sangat diberkati, kami ditegur, kami berkati iman kami biar semakin selalu ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami tahu lewat firman Tuhan segala sesuatu hidup ini kami semakin dikuatkan. Terima kasih untuk bungkus tempat dan ruangan ini di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini dengan satu ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Kayaknya harus maju deh ke depan beberapa langkah. Karena di depan masih kosong. Bisa maju? Yang di belakang Ibu Bapak bisa maju. Kemudian Ibu Nia bisa maju ke depan, penuhi tempat di depan ya.
Oke, bisa maju. Ibu Mahka, Ibu Nia. Ibu di tempat yang nomor 2 nggak apa-apa. Ibu bisa menempatinya sama semuanya, Bu. Kelasnya sama, Bu. Jangan ibu pikir yang di depan kelasnya beda. Sama semuanya. Oke. Ibu Mahka bisa di depan dulu. Oke, silakan Ibu Nia. Iya. Puji Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. 1 bulan berjalan gak berasa. Hari ini 11 Juli 2025. 100 hari sudah kita bersama Tuhan. Sebentar lagi kalau udah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan selesailah 2025. Dan menjadi pertanyaannya, sudah sejauh mana kita hidup semakin dalam Tuhan. Tapi percayalah, pertemuan-pertemuan yang seperti ini membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Membuat kita menjadi to be like Jesus, semakin menjadi seperti Yesus pribadi yang kita percaya. Hari ini kurasa bahagia. Ku
Kristus. Amin. Sehingga apapun juga tidak dapat memisahkan kita. Haleluya. Lanjut Pak Yoga. Seberapa saudara yang percaya tidak perjalanan hidup sampai hari ini karena Tuhan, amin. Lambaikan tangan dan katakan terima kasih Tuhan. Perjalanan ini bukan berarti tidak ada salah. Perjalanan ini bukan berarti tidak ada gagal. Perjalanan ini bukan berarti tidak ada khawatir dan takut. Tapi Tuhan beserta selalu memegang tangan kita. Sebab itu katakan Tuhan terima kasih banyak. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Amin. Engkau hebat, engkau ajaib. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Tak terduga cara
setiap hari, amin. Dan kita mendengar kesaksian. Silakan Ibu. Enak ya, langsung tembak ini ya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Saya terkagum dengan pujian yang dibawakan oleh Ibu Mimi, dikatakan apa? Ku kagum engkau mencintaiku. Kau ada dalam proses hidupku. Kita kadang-kadang Tuhan memanggil, Tuhan mencintai kita bukan hanya dari sisi berkat, sehat, mujizat, tapi dari setiap pergumulan proses itu bentuk cinta Tuhan, tapi ada Tuhan di sana. Jadi saya pada sering kali kita nyanyikan lagu itu, tapi baru tadi saya simak, iya benar. Jadi saya mau cerita bagaimana perjalanan perjuangan saya dalam menyelesaikan studi saya. Sebetulnya jujur saya ada di Jakarta beberapa belas atau mungkin puluhan tahun lalu. Saya tidak punya niat untuk mengikuti pendidikan sekolah teologi secara formal. Memang saya datang, saya basicnya dari gereja bukan karismatik tapi gereja Protestan atau gereja lokal. Jadi kebetulan saya ada di keluarga yang memang ada di gereja karismatik, mau tidak mau saya ikut. Dan berjalan waktu akhirnya awalnya saya ikut Som Mawar Saron, itu masih di Raden Saleh. Selesai dari situ, itu kemauan saya, tapi selesai dari situ ada teman saya juga yang jorokin, udah kamu lanjut aja. Akhirnya saya lanjut ambil STT Battle Petamburan, dan selesai ya cukup lama juga, ada perjuangan juga. Selesai akhirnya cukup lama vakum, dan 4 tahun lalu kali teman saya termasuk Ibu Lika yang juga menjorokin juga saya untuk lanjut ambil studi S2 di STT Rem. Jadi pas waktu itu kita lagi seleksi untuk ikut pejabat, akhirnya ada ngomong-ngomong udah lanjut ambil S2 nya. Saya daftar ambil S2 dan puji Tuhan ikut kuliah online, dan ya semua cuma karena kemurahan Tuhan. Dan pada waktu bulan Juni 18 Juni kemarin saya ikut ujian tesis dan dinyatakan lulus, dan puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin hari Sabtu tanggal 5 Juli di wisuda, dan semuanya karena berkat Tuhan, sekalipun memang harus berjuang berdarah-darah untuk mencapai kepada titik itu tidak mudah, karena membutuhkan konsentrasi dalam segala aspek ya. Jadi semua karena berkat Tuhan dan berkat teman-teman juga yang ada di Victory Women, teman-teman yang mensupport, mendukung, sehingga saya boleh mengikuti kuliah dan menyelesaikan semuanya karena berkat Tuhan. Jadi terima kasih buat Ibu Lika, buat Bu Mimi, semua tim yang ada di Victory Women. Terima kasih buat jorokannya, dan terima kasih juga untuk support, sehingga memang perlu keberanian dan perlu tantangan, dan memang perlu berani maju, walaupun memang kadang-kala kita harus dihempas dari zona nyaman, memang tidak mudah, tetapi semua kita bisa lewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Seperti pujian tadi, Tuhan ada di dalam proses hidup kita. Jadi itu aja. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selamat sekarang sudah menjadi Ibu Norma Wokas MTH, Master of Theology. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Saudaraku, saya baru pulang aja dari kota kelahiran saya, Makassar, dan saya melayani suatu jiwa. Kemudian saya melayani, akhirnya dia terbuka hati, dan akhirnya satu ketika saya layani 2 hari. Kemudian oleh karena kemurahan Tuhan, saya layani lebih lanjut tadi. Saya gimana mau ngobrol di mana? Saya bawa ke kafe, saudara. Saya bawa ke kafe. Begitu di kafe, saya katakan gini, kamu nih udah umur segini, kamu harus punya hidup yang lebih baik di masa depan. Karena
dan harus menjadi lebih baik, untuk hidup lebih baik. Kita tuh nggak bisa sendiri dengan kekuatan kita. Kita butuh mentor. Dan mentor itu tante mau sebutkan namanya. Bisa masih namanya Tuhan Yesus. Dan saya katakan, kamu mau terima dia enggak? Karena nggak bisa hidup. Saya mau bilang saya mau lebih baik, saya mau benar. Siapa mentor Anda? Kalau Anda nggak dekat Tuhan Yesus, makanya Paulus katakan apa? Aku ingin melakukan yang baik, tapi ternyata yang jahat telah mendahului. Jadi kita tuh nggak bisa menjadi lebih baik, saudara, kalau bukan Tuhan yang ada dalam kita. Singkat cerita, akhirnya dia terima. Saya katakan, tante tuntun kamu yang terima Yesus di kafe, saudara. Saya tuntunlah dia terima Yesus. Selesai tuntun terima Yesus, tapi saya tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Singkat cerita, hari berikutnya saya udah setelah dia terima Yesus, saya udah mikir nih, bawa kemana nih Tuhan supaya dibaptis. Dan Tuhan sudah kasih satu tempat di hati saya. Tapi saya terus bawa dalam doa. Dia cerita, saudara, hari ke 2 hari setelah itu dia WA saya gini, tante boleh nggak saya percaya Yesus, saya ada di dalamnya, tapi saya jangan dibaptis dulu. Saya katakan, itu materai. Kamu menjadi miliknya. Bagaimana kamu bilang percaya kalau kamu bukan miliknya? Saya katakan begitu. Dia mundur, saudara. Saudara tahu, saya sampaikan kepada Tuhan. Dia bilang begini, tante, saya mau ngerti dulu siapa Tuhan Yesus baru saya percaya. Saya bilang nggak bisa. Kepada Tuhan Yesus harus percaya dulu. Setelah engkau percaya, Tuhan akan menyampaikan kepadamu siapa dirinya. Bahkan dia akan menyampaikan kepadamu tentang hari depan. Dan puji Tuhan, saudara, walaupun kami sedikit argumen VWA, saya bilang udahlah, kamu gak usah pikir soal baptis, kita ke gereja aja, oke? Tante udah cancel nih, udah cancel tiket nih. Tante khusus mau temanin kamu ke gereja. Oke tante, ke gereja lah kami, saudara, hari ini. Dan tahu kan saudara, pada saat itu firman Tuhan yang disampaikan persis seperti apa yang saya sampaikan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kemudian saya katakan, sekarang udah dengar firman bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jika ini waktu Tuhan untukmu, kamu mau bergeser, bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kamu terima Yesus. Tapi momennya udah berbeda. Kamu udah gak menikmati hal-hal yang mungkin saja Tuhan persiapkan lagi. Dan hari itu dia katakan, iya tante, saya dibaptis. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yes, jadi saudaraku, engkau tidak akan pernah mengerti Yesus kalau engkau tidak percaya kepadanya. Ibu kau saja susah, makan minum susah karena Anda tidak percaya Yesus. Amin. Kalau percaya tentang kuasanya, aku punya Tuhan yang besar, engkau tidak takut. Besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Uang dari mana? Bapa yang baik tidak akan membiarkan hidupmu dan hidupku. Dia bertanggung jawab atas kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Kita mau dengar firman ya yang akan disampaikan oleh Ibu Mahda. Makin berdiri, kita angkat pujian ini. Dari apa? Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Karena percaya kepada kami rela meninggalkan semuanya. Seringkali itu adalah zona nyaman kami. Seringkali kami anggap itu menjadi masalah. Kami menitinya Tuhan. Namun karena percaya kepada kami katakan kami rela tinggal
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Karena hanya Engkau yang layak terima puji. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau teguhkan hati dan pikiran kami. Kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Karena di dalam firman-Mu itu ya Bapa, ada kekuatan dalam hidup kami. Di dalam firman-Mu ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim praise and worship-nya, Bu Ike. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Lewat sini. kalau saya bisa perkenalkan, saya Magdalena. Bagi yang belum tahu, saya ada di kantor gereja. Jadi saya ada bekerja di Robinson, Senin sampai Jumat, Selasa terkadang ya ada kegiatan-kegiatan. Demikian saya Magdalena, demikian perkenalan saya. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap kuat walaupun berat. Apa saudara? Tetap kuat walaupun berat. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Sekarang kita mau baca firman Tuhan, saudara. Amin ya. Tadi kita udah puji-pujian. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Aku apa itu kekurangan dan aku tahu dalam segala hal dan segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus ini bukan pengikut Kristus. Rasul Paulus ini, saudara, dia ini adalah benci, ingin berusaha memusnahkan semua pengikut Kristus. Dia bukan pengikut Kristus, saudara. Ketika dia mau menuju Damsyik, saudara, dia mau bunuh semua pengikut-pengikut Kristus. Pokoknya di segala pelosok dia cari yang namanya pengikut Kristus. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah kelompok Sanhedrin, saudara. Sanhedrin itu adalah pemegang teguh hukum Taurat. Dia nggak setuju dengan Yesus Kristus, Mesias atau apapun pengikut Kristen itu, dia nggak setuju. Dia mau musnahkan. Hingga tiba pada waktu dia ke Damsyik, dia dikelilingi oleh cahaya terang. Luar biasa Tuhan kita. Dia dikelilingi oleh cahaya terang sehingga dia jatuh, dia buta, saudara. Ketika dia buta selama 3 hari, Tuhan menyuruh Ananias untuk datang ke Paulus. Waktu itu Saulus, Tuhan berkata, Saulus, Saulus. Tuhan kenal setiap kita. Kenapa engkau menganiaya aku? Kalau umat percaya, orang percaya teraniaya, percayalah saudara, Tuhan Yesus tahu. Amin. Dan ketika dia buta, dia dicelikkan lagi oleh Ananias yang disuruh oleh Tuhan untuk mencelikkan matanya. Dari situ titik balik Paulus mengikut Yesus. Tadinya benci sekali, dia bunuh Stefanus. Akhir waktu dirajam, dia ada di situ. Dia sangat benci. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, harus ada titik balik, saudara. Titik balik untuk tetap mengikuti Yesus. Sehingga Rasul Paulus di dalam pelayanannya, saudara, dia mengatakan hidup adalah Kristus,
mati keuntungan. Enggak tawar-menawar, saudara. Saudara, dikatakan di tengah zaman yang penuh tuntutan kenyamanan, pesan Alkitab tentang penderitaan, Rasul Paulus sampaikan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu rentan dengan kematian, saudara, pada saat itu. Nah, zaman sekarang nih, saudara, kalau dengar kata penderitaan, kayaknya ilfil banget, nggak suka banget. Penderitaan? Enggak lah penderitaan. Kita hidup di dunia yang memuliakan materi, yang memuliakan kesembuhan, berdoa langsung sembuh. Kita hidup di zaman seperti ini, saudara. Alkitab berbicara penderitaan, kayaknya kita nggak senang deh. Nggak senang, saudara. Dan akhirnya, saudara, tidak heran banyak orang Kristen datang ke gereja nyanyi, tetapi dia akan mengatakan, kenapa ya saya sering ke gereja, kenapa ya saya masih sakit, kenapa ya saya sering ke gereja juga tuh, tetapi saya masih miskin, hidup saya masih sulit. Kenapa? Kayaknya nggak ada gunanya juga deh aktif-aktif ke gereja. Dan saudara, suka juga ditanya, udahlah lu gak usah doa-doa lah, toh udah lama bertahun-tahun nggak ada tuh tanda-tanda malah baik, nggak usah berdoa lagi. Dan sekarang gini, saya kasih tahu, kalau kamu ke dukun A, waduh, okcer, dia sembuh. Dia nggak dukun hitam, dia tuh dukun putih juga, dia tuh juga suka ke gereja, suka juga. Jadi dia nggak jahat, dia hitam. Berapa banyak orang percaya mulai tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, mulai meragukan. Kok masih miskin-miskin juga, nggak kayak si A, hidupnya enak. Kita nih Bu, kita nih begini-begini aja, nggak enak. Saudara, di sini Rasul Paulus katakan bahwa hidup para rasul pada zaman itu terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Dia nggak mikirin hal duniawi, saudara, karena fokus hidupnya adalah kepada kasih Kristus. Amin, saudara. Setelah perjumpaan Paulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, disitulah Paulus bertobat. Kebanggaan waktu dia menjadi kelompok Sanhedrin, dia katakan sebagai sama. Dia dihormati, dia orang pintar, saudara. Tetapi setelah pengenalan akan Yesus, semua hal-hal yang demikian Paulus katakan di dalam firman Tuhan, itu kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus adalah segala-galanya di dalam hidupku. Amin, saudara. Saudara memiliki hati Kristus adalah segala-galanya. Amin. Amin, saudara. Sungguh-sungguh, saudara. Saudara, penderitaan sejati dalam hidup orang percaya, penderitaannya bukan pada sakit atau kekurangan yang tampak secara lahiriah. Itu bagi orang percaya bukan sebagai penderitaan, saudara, tetapi adalah penderitaan yang Tuhan maksudkan dari sisi rohani, yaitu adalah kesediaan untuk dibentuk oleh Kristus agar kita serupa dengan Dia. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, jangan salahin Tuhan. Di situ kita bisa lihat. Toh, saya pernah punya kesaksian. Ada seorang narapidana mau keluar, saudara. Dia tuh bukannya keluar mukanya seneng, tetapi dia kayak kusut banget. Dia konseling sama saya, Bu Magda, beberapa hari lagi saya mau keluar, saya bebas. Wah, puji Tuhan, saya kasih selamat. Tapi Bu, saya bingung. Bingungnya kenapa?
Saya nggak punya keluarga lagi, udah buang. Saya nggak punya pekerjaan, saya tidak punya pendidikan. Saya nggak punya, Bu. Yang saya punya, saya cuma jual beli narko. Saya nggak punya apa-apa. Terus kalau saya keluar, sepertinya, Bu, saya ini bakal jahat lagi. Terus saya bilang gini sama warga binaan ini, kalau Bapak harus keluar, memang harus berusaha, harus ada usaha. Nggak bisa tidur bangun diem aja. Oh ya, Bu, usahanya apa? Usahanya ada 3. Yang pertama, Bapak berdoa. Yang kedua, Bapak berdoa. Yang ketiga, Bapak berdoa. Oh ya, berdoa aja? Iya, itu adalah usaha manusia, saudara. Jangan engkau anggap berdoa itu masalah sepele. Itu adalah usaha kita untuk tetap komunikasi dengan Tuhan. Terus saya bilang gini lagi, saya tuh senang juga ya dengan orang yang udah kayak putus asa gitu. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak jangan bikin dosa lagi di luar, hidup baru. Karena kalau Bapak sampai hidup di luar tidak makan, Bapak nggak usah khawatir. Sekarang mati, besok mati, tahun depan mati, lusa 2 tahun lagi mati. Jangan khawatir, saudara. Bapak pertahankan iman. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia hanya ingin melihat apakah engkau murni percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Saudara, jadi penderitaan sejati dalam hidup orang percaya bukan terletak kita sakit atau kita miskin, tetapi adalah kesediaan untuk dibentuk oleh salib Kristus. Itu penderitaan kita, yaitu adalah sangkal diri, pikul salib, baru kita ikut Tuhan. Sangkal diri, pikul salib enak nggak? Enggak enak, saudara. Tetapi bukan kuat dan gagahnya kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Dia akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita agar kita kuat. Amin, saudara. Kata-kata kunci ya, slide selanjutnya. Kata-kata kunci dikatakan segala perkara. Segala perkara itu apa sih, saudara? Menunjukkan cakupan yang luas. Rasul Paulus bilang segala perkara, yaitu bukan hanya terbatas pada hal-hal tertentu. Misalnya hanya soal sakit, atau misalnya hanya soal nggak punya uang, nggak ada teman, nggak sebatas itu, saudara. Tetapi mencakup segala aspek kehidupan. Paulus katakan, aku tahu kenyang, aku tahu lapar, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, tetapi aku tetap ikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita mau seperti Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, karena dia tahu ketika kita mati, roh kita tidak gentayangan kemana-mana. Tetapi ketika mati, kita tahu kita ada di dalam kerajaan surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala perkara, saudara, saat ini apa yang menjadi perkara hidupmu, percayalah bahwa engkau akan mendapatkan kekuatan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ku tanggung berarti kita mampu, berarti kuat. Jangan tiba-tiba, wah lu nggak tahu deh, gua nih pusing, gua nggak bisa deh, persoalan gua banyak, lu jangan ngomong deh, gua nih kayaknya lagi galau nih. Nggak ada begitu, saudara. Kita anak-anak Tuhan, bangkitkan iman percayamu. Rasul Paulus katakan, dapat ku tanggung, saudara. Slide selanjutnya dikatakan bahwa di dalam Dia, menekankan bahwa sumber kekuatan kita itu adalah Kristus, bukan pribadi Paulus, bukan pribadi kita, bukan pribadinya Ibu Nori yang bisa kuat, tetapi karena ada Kristus di dalam kita semua,
Oleh sebab itu kita bisa kuat. Jangan main-main dengan kekuatan yang dari Tuhan, saudara. Yang memberi kekuatan kepadaku menunjukkan bahwa kekuatan itu datang dari Kristus dan bukan dari diri sendiri. Amin, saudara. Jadi slide selanjutnya, bagaimana agar kita kuat, kita tidak putus asa, tidak menyerah walau banyak masalah. Kuncinya adalah selanjutnya, percaya pada kuasa Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kita punya Yesus, saudara. Orang-orang di luar sana, ketika dia mati, saudara, apa yang dia sembah itu nggak bangkit lagi, saudara. Agama-agama lain, apa yang dia sembah sebagai junjungannya ada di kuburan, nggak bangkit, saudara. Tetapi luar biasa kasih Tuhan. Tuhan Yesus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit. Setelah bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah pengharapan kita, saudara. Di dalam Kristus kita punya pengharapan yang pasti. Yang kita sembah Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Dia tidak ada di dalam kuburan, saudara. Dia telah bangkit, dia telah naik ke surga. Firman Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Ketika itu di mana aku berada, di situ juga engkau berada. Inilah pengharapan kita di dalam Kristus. Ada pengharapan. Oleh sebab itu, janganlah gelisah hati. Jangan terpaku dengan dunia yang fana, segala tawaran-tawaran. Kita melihat orang lain. Kalau kita melihat orang lain, kita melihat ke atas, kita nggak bisa berucap syukur, saudara. Ketika engkau melihat ke bawah, akan hadir rasa puji syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya, apapun keberadaan kita, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus izinkan, karena dia punya maksud memurnikan iman percaya kita. Amin, saudara. Yang selanjutnya dia bilang, kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam kuasa menyelamatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika kita mati, kita punya pengharapan. Di mana Yesus berada, di situ kita juga ada di dalam Dia. Amin, saudara. Ada pengharapan. Apakah lagi yang engkau khawatirkan? Apalagi yang engkau takutkan? Saudara, hidup di dunia ini fana, sementara, saudara. Hidup ini singkat, saudara. Tetapi Allah itu kekal. Menurut kita, umur 100 tahun manusia meninggal itu di mata Tuhan tetap singkat. Yang kekal adalah Allah. Amin, saudara. Dan dalam Yesus kuasa untuk menyembuhkan. Yesus melakukan banyak mujizat. Percayalah bahwa mujizat tetap ada sampai akhir dunia ini. Percayalah, itu tetap ada mujizat. Kuasa atas maut, kebangkitannya dari kematian adalah bukti kemenangan atas dosa dan kematian. Saudara tahu, waktu dia bangkit atas maut, kuasa maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu kita mati, kita hidup di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 1 katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang di dalam Yesus. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dia telah menang. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nggak usah lagi stres, galau, pusing. Itu nggak usah, saudara. Dan yang kuasa untuk mengubah hidup, yaitu menjadi manusia baru, beriman pada Yesus. Rasul Paulus ketika dia melihat Yesus,
dia terima Yesus, hidupnya berbalik dari yang jahat, dia hidup sebagai pengikut Kristus sampai mati. Dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang Tuhan cari. Jangan cengeng dengan kehidupan ini, saudara. Jangan minta-minta, saudara. Jangan, saudara ditolong sama saudara, tetapi tolong dong anak saya mau sekolah, dikasih duitnya, tetapi sampai dia selesai sekolah masih dibacain, saudara. Tuh dia anaknya, kalau saya nggak kasih waktu itu tolong, dia tuh kayaknya nggak lulus kali. Manusia seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang tolong, nggak ada dibangkit-bangkit lagi, saudara. Nggak diceritain kemana-mana. Amin. Jadilah anak Tuhan yang tidak minta-minta. Amin. Jangan berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Itu bukan caption dari Pak Gembala atau gereja Viva. Bukan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kuasa untuk mengubah hidup. Ayo kita berubah menjadi manusia baru. Yang keempat adalah tindakan kita agar dapat lebih dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber damai, kekuatan, dan tujuan dalam hidup kita. Yaitu tindakan kita, apa sih Umakda yang harus saya lakukan supaya saya tetap kuat walaupun berat segala beban hidup saya. Yang pertama adalah, saudara, bangun hubungan pribadi melalui doa. Amin, saudara. Doa adalah cara utama berbicara dengan Tuhan. Amin. Berdoa. Jangan bilang, males lah, nggak berdoa. Enggak, saudara. Kita harus berdoa, karena di dalam doa kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya kemana-mana pakai motor, saudara. Saya berdoa, tapi saya tak tutup mata, saudara. Kalau saya tutup mata, waduh, saya bisa masuk ke dalam watak kali, saudara. Hati saya berdoa, memuji Tuhan. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Ketika engkau melihat ke bawah, air matamu bisa berlinang. Thank you, God. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan ingin hati kita tidak melekat kepada hal-hal dunia, tetapi hati kita terus pandang salib Yesus. Karena di dalam salib Yesus, disitulah tujuan hidup kita. Amin. Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan dan ketaatan, yaitu mendekat pada Tuhan, artinya hidup sesuai dengan kehendaknya. Next, selanjutnya harus hidup dalam pertobatan dan ketaatan, dan yang mintalah kekuatan Roh Kudus untuk mengubah hidupmu. Kita nggak bisa, kekuatan kita nggak bisa. Kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Mau ada pertanyaannya, Roh Kudusnya kapan sih? Ada di saya? Ada di saya tuh enggak sih nih Roh Kudus? Saudara, saya mau kasih tahu. Ketika engkau percaya Yesus telah mati, telah datang, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Ketika engkau percaya hal itu, Roh Kudus masuk dalam dirimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apakah Roh Kudus nanti kalau saya jahat dia akan keluar dari saya? Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak keluar lagi dalam diri saudara. Ketika saudara berbuat dosa, Roh Kudus dia tertidur. Dia tidak bisa ikut campur. Dia terus ingatkan kita. Enggak, saya punya sedikit
kesaksian. Saya pulang dari pelayanan, tiba-tiba saya dapat WA, Bu Magda, aduh ini udah lama sih saudara. Bu Magda, kata temannya Bu Magda begini gitu. Waduh, itu orang udah sering banget saya bantu saudara, sering saya bantu. Memang orangnya kayak gitu sih. Tetapi waktu saya starter motor, saya bilang gini, saya mesti ke rumahnya dia. Roh Kudus ingetin, jangan. Enggak, ini udah keterlaluan. Roh Kudus ingetin lagi, saudara, saya buka kaca helm, tiba-tiba ada kayu kecil, dia hajar hidung saya, sakit banget. Hati saya ngomong gini, nih Roh Kudus ingetin, jangan. Saya bisa berdalih, enggak, sekali ini aja Roh Kudus. Sekali ini saya mau labrak dia, karena saya udah tolong dia banget. Saya mau labrak dia, habis itu udah saya nggak marah-marah lagi. Saya nyampe, rumahnya kan masuk gang itu saudara. Saya nyampe, saya parkir motornya, begitu saya buka helm, taruh ada batang pohon karena ada angin, dia hantam bibir saya, sakit sekali saudara. Tadi hidung, sekarang bibir. Waduh, saya tak udah siap-siap mau ambil kunci, dia hantam saya di bibir saya. Saya langsung katakan, Tuhan, saya nangis saudara, ampuni saya. Amin saudara. Melawan kedagingan nggak gampang saudara, tetapi kita bisa lakukan. Akhirnya saya katakan, Tuhan, maafkan saya. Saya nyalain kunci motornya, saya pulang ke rumah, saya nggak jadi lagi untuk marah-marah sama dia. Amin saudara. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pergi dari kehidupan kita. Cuma kalau kita bandel terus, kita mendukakan dia. Dia nggak bisa lagi atur kita. Saudara, yang kedua adalah terlibat dalam komunitas Kristen. Saudara, iman bertumbuh bersama orang lain, ikut dalam persekutuan atau kelompok sel. Puji nama Tuhan, Tuhan beri hati kepada Ibu Nori untuk tetap terus ada di dalam persekutuan ini di bawah naungan Pastor Abraham Kontak. Saudara, kita harus ada di dalam persekutuan ini. Percayalah saudara, ketika kita sakit, ketika kita bergumul, kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara seiman di tempat ini. Jangan anggap remeh pertemuan ini saudara. Kalau kita mau maju terus di dalam Tuhan, kita harus ada komunitas yang di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya tutup kesaksian khotbah siang ini dengan kesaksian saya. Saudara, seperti Ibu Norma tadi katakan bahwa Ibu Norma baru selesai sekolah kemarin 5 Juli di wisuda saudara. Saudara, saya dari S1 tapi saya bukan teologi. Saya S1 saya tuh hukum. Nah, tahun 2017 karena saya suka baca, saya ditegur oleh hamba Tuhan Pendeta John Virgil untuk ikut aja sekolah. Kan suka baca-baca. Akhirnya saudara, saya sekolah di semester pertama saya nggak kesulitan. Begitu masuk semester 2 saya ambil sekolah teologi di STT Baptis Ibu Norma di Rem. Saya di STT Baptis, saya ambil S2 di sana. Semester pertama, kedua saya nggak kesulitan. Semester ketiga saya dalam kesulitan besar karena S1 saya bukan teologi. Jadi saya harus mengulang yang dari dasar saudara. Singkat cerita, saya udah bilang, Tuhan, aduh ini berat banget Tuhan. Tetapi sebagai kita orang percaya, kita berdoa untuk Tuhan beri kekuatan. Dengan Bu Norma bilang, dengan pergumulan, kalau Bu Norma dijorokin, kalau saya maju sendiri karena dinasehatin oleh pendeta. Bu Norma dijorokin, saya berjalan sendiri. Akhirnya saudara, di semester akhir saya kecelakaan, tangan kiri saya patah, harus digendong saudara, harus digendong. Nah, saya nggak bisa nulis gitu, jadi saya punya kesulitan.
Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mendingan saya ini cuti dulu. Tetapi saudara, ketika saya sampaikan kepada para dosen, para pembina, kepada teman-teman saya kecelakaan gini, dosen saya, teman-teman saya bilang, jangan, udah tanggung, udah sedikit lagi, terus aja. Nanti untuk tesis yang Bu Norma bilang tadi udah juga mabok lah, kepusingan, nanti kita bisa sama-sama kok kita bantu. Saya udah mau mundur saudara, tetapi teman-teman ada yang bilang jangan. Saudara inilah, setelah itu saya renungkan, saudara, kalau ada teman yang punya kesulitan, ucapkan berkat. Teman saya cuma ngomong, maju aja deh. Tapi itu menjadi kekuatan buat saya. Jangan anggap sepele soal ucapan kita, support kita di dalam Tuhan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Jangan anggap sepele. Teman saya cuma udah maju. Kalau dosen kan dengan panjang lebar. Saudara, akhirnya saya putuskan saya maju. Saya maju 2017. Saya 2019 awal, udah lama saudara, akhirnya saya diwisuda. Tepuk tangan buat kami. Saudara, saya diwisuda, saya selesai. Akhirnya hati saya berkata, semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mampu saudara. Saya nggak bisa, tangan saya patah. Jalan saya masih sakit. Di situ saya mau sampaikan buat kita semua, itu adalah karena Tuhan. Jika engkau mau kuat di dalam hidup ini, segala persoalan silih berganti, dekat kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu dan memberikan engkau kemenangan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan nyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus setia. Bisa kita bangkit semua? Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini yang kembali menguatkan kami Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami, sakitkah, kemiskinankah, kesepiankah, atau apapun pekerjaankah, kami tetap terus ada di dalam Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami tidak lagi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kami mau hidup taat di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sekarang saatnya semua diberkati Tuhan, amin. Kita harus percaya kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan buka jalan hidup kita ya. Gak perlu takut soal makan minum pakai, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita pribadi yang sangat berharga. Kita mau membawa persembahan ya. Namun sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa dan nanti Ibu Linda akan berdoa persembahan.
terima kasih kepada hambanya Ibu Mahda yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman-Nya tidak kembali sia-sia, melainkan tertanam di hati kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di dalam pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami siap memberikan persembahan di mana Tuhan telah memberi kami berkat. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan, dan kami tidak akan ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian Tuhan menetapkan langkah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menetapkan langkah kita ya. Kita percaya pada Tuhan, nggak akan dijorokin menjadi God, tapi dijorokin jadi MTH. Amin. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nuri untuk pengumuman dan yang lain-lain. Ibu Cerita kalau kita panggil ya. Kalau pengurus panggilnya Ibu Cerita. Silakan Ibu. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa siang hari ini ya. Saya di pojok ini ikut bergoyang Bapak Ibu. Siang luar biasa. Dengan tepuk tangan dan Ibu ini luar biasa. Oh siang, puji Tuhan untuk singa-singa kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Makanya jangan takut ya Bapak Ibu. Seperti saya lihat tadi Linda, puji Tuhan juga udah bisa maju doa persembahan. Luar biasa. Makanya kan kita ini anak Tuhan harus ada peningkatan. Amin. Jangan saya nggak bisa malu tuh. Enggak. Percaya kalau sudah berdiri di sini pasti Tuhan bilang. Iya. Luar biasa. Saya ingat dulu si Mimi. Pertama kali juga tuh seperti Elinda. Mik,
Yang penting ada kemauan. Di setiap kita mau melangkah, pasti Tuhan bela, ya. Pasti Tuhan lengkapi segala kekurangan kelebihan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita, ya. Jadi kita harus memulai dulu, Bapak Ibu, ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya, Jessica, luar biasa. Ini senior kita ini. Terima kasih untuk ibu-ibu singer yang cantik, juga untuk Yoko. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan hanya bisa begini aja nih di dapur. Haleluya. Ya, kita harus beri yang terbaik. Amin. Lewat talenta, Amin. lewat kemampuan, lewat bakat yang Dia berikan kepada kita. Ya, kita percaya Tuhan Yesus itu memang sangat baik sungguh. Dan juga terima kasih Pastor Mada, Ibu Magda yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Biarlah setiap firman itu boleh menjadi berkat buat kita, ya. Boleh menjadi kekuatan buat kita, juga boleh membawa kita selalu ada di dalam Tuhan dengan penuh damai sejahtera.